Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa saling berbagi ilmu atau sharing dalam keadaan yang sangat luar biasa. Saya Aini Ruhayati selaku Kepala Sekolah dari TPA, KB, dan TK Surya Ceria Aisyah Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan memaparkan tentang metode pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan daring anak-anak selama liburan di rumah. Sungguh luar biasa sekali, dengan adanya wabah COVID-19 ternyata memberikan efek yang sungguh luar biasa untuk kegiatan anak-anak, khususnya anak-anak usia dini. Di TPA, KB, dan TK Surya Ceria Aisyah mengadakan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring, sehingga anak-anak bisa tetap melaksanakan kegiatan belajar meskipun dari rumah, dan tentunya itu tidak lepas dari bantuan orang tua untuk selalu mendampingi dan membantu anak-anak untuk selalu belajar di rumah dengan kegiatan yang sudah terlebih dulu dipandu ibu guru wali kelas masing-masing. Kenapa harus ada kegiatan belajar mengajar di rumah? Di sini karena untuk anak-anak usia dini, untuk penilaian atau asesmen laporan kepada orang tua itu harus bersifat otentik. Jadi anak-anak tidak bisa dilihat dari segi akademisnya saja, tetapi anak-anak dilihat dari pembelajaran secara menyeluruh, otentik atau menyeluruh. Di sini perlu kerjasama yang baik antara guru dan orang tua yang berada di rumah. Untuk pembelajaran daring di rumah, tentunya dari sekolahan juga sudah merujuk pada kurikulum yang ada. Jadi kurikulum 2019-2020 yang sudah kita tetapkan, tentunya juga ada tema-tema yang harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Karena ini kegiatan daring di rumah, tentunya guru dan orang tua harus bisa bekerja sama untuk membantu anak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tema atau subtema yang sudah ditentukan oleh sekolah. Karena dalam wabah COVID-19 ini tentunya kita sebagai elemen sekolah juga tidak ingin membebani orang tua dalam kegiatan belajar mengajar di rumah, maka kami menyepakati untuk memakai media Lotspot. Apa media Lotspot itu? Media Lotspot itu adalah suatu media yang nantinya tidak akan membebani orang tua dalam segi biaya atau bahan yang diperlukan untuk mengikuti KBM sesuai tema. Karena media Lotspot itu media yang bisa diambil dari lingkungan sekitar ataupun yang berada di dalam rumah atau barang-barang bekas yang tidak digunakan lagi, itu bisa digunakan anak untuk melakukan kegiatan belajar. Sehingga harapan kami dari sekolah, kegiatan daring yang ada di rumah, satu, memberi rasa yang menyenangkan untuk anak untuk bermain dengan orang tua. Kedua, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan konsep tema yang sudah ditetapkan sekolah. Ketiga, orang tua tidak akan merasa terbebani dengan adanya kegiatan belajar di rumah, karena bahan dan media yang sudah diarahkan oleh guru itu sudah ada di lingkungan sekitar rumah masing-masing. Untuk pembelajaran dengan media Lotspot itu sendiri nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Nursita Kurniasi selaku penanggung jawab kurikulum TPA, KB, dan TK Surya Ceria Aisyah Kabupaten Karanganyar. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan daring yang sudah dilakukan di TPA, KB, dan TK Surya Ceria Aisyah Kabupaten Karanganyar. Apabila ada kurangnya, selaku kepala sekolah dan penanggung jawab sekolah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Ariasi dari TK Surya Ceria Aisyah, Karanganyar. Teman-teman, dengan adanya perpanjangan waktu belajar di rumah untuk anak karena adanya virus corona ini, tentu akan menimbulkan kebosanan. Nah, untuk mengurangi kebosanan itu, kita bisa bermain dengan Luspad. Tapi, sebelum mengenal lebih jauh tentang Luspad, ada baiknya kita mengenal dulu tentang model pembelajaran STEAM. STEAM adalah kepanjangan dari sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. STEAM merupakan pembelajaran terpadu yang mendorong anak untuk aktif bereksplorasi, aktif mengajukan pertanyaan, dan aktif memecahkan masalah, sehingga pada akhirnya anak akan mampu membangun konsep pengetahuannya sendiri. Anak usia dini yang terbiasa menggunakan STEAM learning akan meningkatkan fungsi eksekutif dari dalam dirinya. Fungsi tersebut mencakup kontrol diri, kepiawaian dalam mengelola informasi, dan fleksibilitas mental. Kelima aspek dalam STEAM, yaitu sains, teknologi, engineering, art, dan matematik, akan dapat dikembangkan secara bersama-sama melalui bermain Luspad. Apakah Luspad itu? Luspad adalah barang-barang yang mudah untuk dibawa, dipindahkan, digabung, dirancang ulang, dipisahkan dan disatukan kembali dalam berbagai cara. Bermain dengan Luspad menciptakan kemungkinan kreativitas tanpa batas, karena Luspad merupakan bahan pembelajaran yang kegunaannya tidak akan ada habisnya. Sebenarnya, Luspad sangat dengan mudah kita temui dan kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Yang termasuk dalam Luspad adalah 1. Bahan dasar alam, termasuk di dalamnya adalah kayu, bambu, batu, terang-terangan, bawang merah, bawang putih, daun salam, dan lain-lain. 2. Bahan plastik. 3. Bahan logam. 4. Bahan kaca dan keramik. 5. Bahan benang dan kain. Dan yang keenam adalah bahan bekas kemasan. Nah, bagaimana cara bermain Luspad? Kita lihat tayangan foto dan video berikut ini. Tulisan kalau ada orang yang sudah Terus? dan kalau ini buat kesini lalu kesini Buat apa itu? buat menyeberangi buat adiknya. Ini kalau ada sampah itu kalau di sini dikasih mangkok terusan bisa bakar-bakar gitu. Dari foto dan video yang telah ditayangkan tadi, kita dapat melihat bahwa anak dapat dengan bebas berkreasi, membongkar pasang Luspad sesuai dengan imajinasi mereka, sehingga anak akan menghargai barang-barang di sekitar mereka. Anak juga akan dapat ikut memelihara lingkungan ketika mereka memahami bahwa barang-barang bekas di sekitar mereka dapat didaur ulang untuk dijadikan bahan bermain dan berkarya. Tentu saja, pemilihan dan penggunaan Luspad ini harus memperhatikan faktor keamanan, karena tidak semua Luspad dapat digunakan dan cocok dipakai untuk anak usia dini.
Bermain puspat juga harus dalam pengawasan orang dewasa untuk menghindari resiko tertelan, tersedak, terluka, atau resiko-resiko lain yang tidak diinginkan. Nah, mudah bukan bermain puspat? Dengan barang-barang bekas di sekitar kita dan tanpa biaya, kita bisa meningkatkan kreativitas anak-anak. Selamat bermain!